Baik, Pak Ganda ulangi ya, materi kita sebelum libur Paskah itu mengenai intensitas bunyi ya. Intensitas gelombang secara umum itu didefinisikan sebagai daya gelombang ya, daya itu P. Daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satuan luas yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Secara matematis intensitas bunyi itu dituliskan sebagai I P per A ya. Nah, teman-teman tahu bahwa bunyi itu merambat di udara begitu. Nah, dalam perambatannya itu area perambatannya itu berbentuk bola. Nah, misalkan ini ada radio yang bersuara begitu, kemudian suaranya itu kan di udara ya. Ini berbentuk bola range-nya. Nah, ini muka gelombang ya, gambaran muka gelombang seperti ini. Jaraknya awal mula itu dekat, rapat. Maksudnya apa? Bahwa amplitudo gelombang bunyi ya pada daerah dekat dengan sumber bunyi itu amplitudonya tinggi. Frekuensinya juga tinggi ya. Nah, misalkan teman-teman berjarak R1 dari sumber ya, ini R1, kemudian berpindah ke jarak yang lebih jauh, misalkan ini R2. Maka intensitas gelombang bunyi yang teman-teman terima jika dibandingkan dengan posisi pertama ini akan berkurang ya, karena jaraknya lebih jauh. Intensitasnya berkurang, frekuensinya berkurang, maka bunyi yang teman-teman dengar itu makin lemah ya. Karena teman-teman gerakannya makin jauh dari sumber bunyi. Oke ya. Pak Ganda tadi jelaskan mengenai amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, simpangan itu di dalam gerak harmonik itu kan dituliskan dengan Y. Simpangan itu kan dituliskan dengan Y. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh A. Nah, di sini berarti simpangannya atau amplitudonya di sini, amplitudo di posisi 2 itu kita sebut Y2. Jika dibandingkan dengan amplitudo pada posisi pertama itu Y1 atau simpangan pada posisi pertama, maka perbandingan antara amplitudonya itu Y2 per Y1. Nah, perbandingannya ini terbalik ya dengan jaraknya. Karena apa? Ketika jaraknya makin jauh, maka amplitudo yang didengar oleh pendengar itu makin kecil. Maka di sini amplitudonya Y2 per Y1 itu berbanding terbalik. Di sini R1 per R2. Artinya apa? Bahwa semakin jauh dari sumber bunyi, amplitudo gelombang atau simpangan gelombang, amplitudo gelombang Y itu semakin kecil ya, mengecil secara berbanding terbalik dengan jaraknya dari sumber. Nah, amplitudonya berbanding terbalik dengan jaraknya super R. Terus intensitasnya bagaimana? Ya, seperti tadi Pak Ganda jelaskan bahwa intensitasnya juga makin kecil. Kita tahu bahwa intensitas di tempat pertama R1 ini I1 ya.
I1 itu kan berarti P dibagi A1. Ya, berarti di sini P A1 itu kan 4 pi R kuadrat. Ya, 4 kali luas lingkaran, 4 pi R1 kuadrat. Sementara untuk intensitas yang kedua, I2, itu P per A2. Maka intensitasnya menjadi P per 4 pi R2 kuadrat. Nah, perbandingan antara intensitas yang diterima teman-teman ya dari posisi kedua dibandingkan dengan posisi yang pertama tadi, maka I2 banding I1 sama dengan 4 P per 4 pi R2 kuadrat dibanding P per 4 pi R1 kuadrat ya. Di sini P-nya sama, coret. Pi-nya juga sama, 4 pi-nya sama, coret. Maka persamaannya tinggal I2 per I1 sama dengan 1 R2 kuadrat per 1 R1 kuadrat. Atau I2 per I1 sama dengan 1 R2 kuadrat kali R1 kuadrat per 1 ya. Kan ini dibalik perkalian apa? Silang ya. Maka ini jadi I2 per I1 menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Ya. Ini persamaan yang kedua mengenai intensitas bunyi. Dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa makin jauh dari sumber, sumber bunyi ya, sumber gelombang ya, nggak menutup pada bunyi saja, gelombang secara umum. Semakin jauh dari sumber, maka intensitas gelombangnya I itu mengecil ya, mengecil secara berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Oke ya. Baik. Jika intensitas suatu gelombang gempa di titik P adalah 8 kali 10 pangkat 6 watt per meter persegi, yang jaraknya 100 km dari pusat gempa, teman-teman diminta untuk menentukan intensitas gelombang tersebut pada jarak 400 km dari sumber. Oke, di sini diketahui P intensitasnya itu 8. Oh, sorry. Ini I1. I1 itu 8 kali 10 pangkat 6. Watt per
meter persegi. Kemudian R1 jaraknya 100 km. Sementara R2 400 km. Teman-teman ditanya intensitas gelombang tersebut pada jarak 400 km, berarti I2. Jawab, teman-teman gunakan persamaan tadi. I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Baik, yang ditanyakan adalah I2. Maka I2 itu sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat kali I1. I2 sama dengan R1-nya itu 100 km, maka 100. R2-nya 400 km ya, kuadrat. Sementara I1-nya 8,0 kali 10 pangkat 6. Maka jadinya 1/16 kali 8 juta. Oh iya. 1/16 kali 8 juta dapatnya 500.000. Satuannya watt per meter persegi.